السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. Kita masuk pada inti kitab, yaitu Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Waqila, dan dikatakan bahwa itu adalah imla atau imla. Ya, ini ditanyakan kepada Syekhul Islam dalam keadaan beliau di penjara. Terangkan pada kami tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kalau kita berpegang dengannya kita akan selamat, dan kalau kita lepas daripadanya kita akan menyimpang. Dan tolong ringkaskan. Maka dijawab dari dalam penjara oleh Syekhul Islam: Bismillahirrahmanirrahim. Adihi aqidatu firqah najiyah ila akhirih, al-mansurah ila qiyamis sa'ah, dan seterusnya sampai akhir kitab. Maka yang bertanya tadi mencatatnya secara lengkap. Demikian cara mereka mencari ilmu. Maka beliau mulainya dengan bismillah, dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Maka diterangkan oleh Syekh Khalil Harras, sejak dari bismillahnya dijelaskan. Qala ikhtalafal ulama'u fil basmalah. Para ulama berselisih tentang basmalah. Basmalah adalah nama, julukan dari Bismillahirrahmanirrahim. Kalau julukan alhamdulillah apa? Hamdalah. Kalau julukan la haula wala quwata illa billah, julukannya apa? Ada yang tahu? Hauqalah. Apa namanya? Hauqalah. Hauqalah adalah la haula wala quwata illa billah. Taib, apa julukannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Masa nggak ada yang tahu? Istirja'. Jazakallah khair. Istirja'. Taib. Maka bismillahirrahmanirrahim dijuluki basmalah. Berselisih para ulama, hal basmalah hiya ayatun min kulli suratin uftutihat biha, aw hiya ayatun mustaqillah unzilat lil fasli biha bainas suwar walitabarruki bil ibtida'i biha, wal mukhtaru al qaulu tsani. Berselisih para ulama, apakah bismillah ini satu ayat min kulli suratin, dan setiap surat dibuka dengan ayat ini, atau dia ayat tersendiri unzilat lil fasli, yang diturunkan untuk memisahkan bainas suwar, untuk memisahkan di antara surat-surat, walitabarruki bil ibtida'i biha, dan untuk mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkannya. Wal mukhtarul qaulu tsani,
Yang terpilih yang lebih rajih adalah pendapat yang kedua. Kalau ayat ini turun tersendiri untuk memisahkan antara surat dengan surat. Di dalam footnote-nya Syekh Yasin rahimahullahu taala menambahkan penjelasan. Unzuru fil hasyiyah. Unzuru fil hasyiyah. Qala Syekhul Islam, wa hadza qaulu jumhuril ulama fil basmalah. Inilah ucapan kebanyakan para ulama dalam basmalah. Annaha ayatun minal Qur'ani mufradatan, bahwa basmalah itu adalah ayat dari Quran tersendiri. Mufradatan maknanya tersendiri. Walaysat minas surah, dia tidak termasuk di dalam surat-surat tersebut, tetapi turun tersendiri untuk memisahkan di antara surat-surat. Demikian kata Syekhul Islam sendiri di dalam kitabnya Majmu' Fatawa juz ke-22 halaman 351. Waqala, kemudian beliau berkata, wa bihi tajtami'ul adillah fa inna kitabatas sahabah radhiyallahu ta'ala anhu laha fil masahif dalilun ala annaha min kitabillah. Dan ini terkumpul dalil-dalil terhadap pendapat yang kedua. Karena tulisan para sahabat ketika mencatat mushaf atau mencatat Al-Quran dalam mushaf, menulis Bismillahirrahmanirrahim di setiap suratnya, kecuali surat Al-Bara'ah, surat Taubah, bara'atun minallah. Qila, dikatakan kalau itu kelanjutan dari surat Al-Anfal, sehingga tidak pakai basmalah lagi karena dia melanjutkan. Wa qila, dikatakan pula karena isi surat Al-Bara'ah, surat Taubah adalah kemurkaan Allah, kemarahan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya kepada kaum musyrikin dan kaum munafikin. Sehingga tidak disebut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Dan tulisan sahabat atau catatan sahabat ketika mencatat Quran di dalam mushaf-mushaf, di dalam lembaran-lembaran, mereka menulis basmalah di setiap suratnya. Wa hadza dalilun ala annaha min kitabillah. Maka ini merupakan dalil, bukti karena kalau itu adalah ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukan ayat Allah, enggak mungkin dimasukkan ke dalam mushaf. Wa kaunuhum fassaluha anis surah allati ba'daha. Dan keadaan mereka, para penulis-penulis, pencatat-pencatat mushaf, memisahkan antara surat dengan surat dengan ayat tersebut dengan Bismillahirrahmanirrahim, dalil ala annaha laisat minha. Itu bukti kalau basmalah bukan dari ayat di surat tersebut. Karena setiap kalimat Bismillahirrahmanirrahim kemudian langsung maksud ayat pertama dengan kalimat alif lam mim ayat. Kalau saja basmalah ini termasuk surat, maka ini dua. Iya kan? Kalau termasuk di dalam surat, dia ayat tersendiri, bukan di dalam surat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Satu. Berarti bismillah bukan termasuk di dalam surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Satu ayat pertama. Berarti basmalah bukan dari surat. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy. Satu ayat pertama.
Berarti basmalah bukan dari surat Al-Quraisy. Kan begitu. Sehingga dicatatnya oleh para sahabat di dalam mushaf bukti kalau itu ayat Allah. Karena tidak mungkin ada dalam mushaf yang bukan ucapan Allah. Sahih? Tidak mungkin di dalam mushaf Al-Quran ada ucapan yang bukan ucapan Allah. Tidak mungkin. Kalau dicatat di dalam mushaf berarti itu ucapan Allah. Berarti ucapan Allah tersendiri, ayat tersendiri. Sedangkan di setiap surat kalimat itu ada, basmalah itu ada, dan tidak disebut sebagai ayat pertama. Berarti tidak termasuk surat. Tidak termasuk di dalam surat-surat. Ala annaha laisat minha. Dalil bahwa dia bukan termasuk surat tersebut. Wa qad thabata fi sahih, dan telah sabit dalam kitab sahih anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala nazalat alayya anifan suratun faqara'ahu bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar. Dalam kitab sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, telah turun kepadaku tadi barusan suratun, satu surat. Kemudian beliau baca. Dan beliau baca dengan memulainya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa thabata fi sahih. Demikian pula telah sabit dalam kitab sahih annahu awwalu ma ja'al malak bil wahyi qala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Telah sabit pula dalam kitab sahih bahwa awal pertama datangnya malaikat membawa wahyu adalah ayat Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat yang pertama turun adalah perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan, manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmu maha karim, maha memberi. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan pada manusia apa yang mereka tadinya tidak tahu. Fahadha awwalu ma nazala wa lam yanzil qabla dzalika bismillahirrahmanirrahim. Ini awal ayat yang turun dan belum turun sebelumnya ayat bismillahirrahmanirrahim. Baik. Wa thabata anhu fis sunan, dan telah diriwayatkan pula dalam sunnah-sunnah, ini dalam kitab sunan-sunan para ahli sunan al-arba'ah. Qala suratun minal qur'ani 30 ayah syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu. Satu surat dari Quran 30 ayat, syafaat li rajulin, akan memberikan syafaat pada seseorang hingga dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahia wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa hiya 30 ayah bidunil basmalah. Ini dalil bahwa basmalah tidak termasuk surat. Kalau saja basmalah termasuk surat, jumlahnya bukan 30. Berarti 31. Sahih? Jayyid. Idzan hadza dalilun ala anna al-basmalah laysat minas surah. Saya ulangi lagi. Anna hadza dalil
ala annal basmalah laisat minas surah. Unzila li fasl bainas suwar. Diturunkan untuk memisahkan antara surat dengan surat, tetapi dia tidak termasuk surat itu sendiri. Apa dalilnya? Dalilnya dalam sunan, yaitu suratun minal Qur'ani 30 ayat. Satu surat dalam Al-Quran 30 ayat. Yang siapa yang akan membacanya, dia akan memberikan syafaat, pembelaan sampai diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu surat Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulk ila akhiris surah. Ila akhiris surah. Sampai akhir surat tersebut. Kalau kalian hitung jumlahnya pas 30. Kalau basmalah dimasukkan jadi 31. Sedangkan Nabi menghitungnya berapa? Kata beliau, suratun minal Qur'an 30 ayat. Surat dari Quran 30 ayat. Berarti basmalah tidak dihitung. Barakallahu fikum. Wa thabata anhu, dan telah sabit juga dari beliau dalam kitab sahih bahwasanya beliau berkata, yaqulullahu ta'ala qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfaini. Allah berfirman, aku bagi salat ini antara aku dengan hambaku nisfain, dibagi dua. Nisfuha li wa nisfuha li 'abdi. Aku bagi dua, separuhnya untukku dan separuh lagi untuk hambaku. Wa li 'abdi ma sa'al. Dan untuk hambaku apa yang dia minta akan aku beri. Fa idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba berkata alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah bersabda, Allah berkata, hamidani abdi, hambaku memujiku. Fa idza qala ar-rahmanir rahim, qala Allah berfirman, athna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Fa idza qala maliki yaumiddin, qala Allah berfirman, majjadani abdi, hambaku memuliakan aku. Fa idza qala, kalau dikatakan oleh orang tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman, hadhihi al-aya baini wa baina 'abdi nisfain. Ayat ini antara aku dan hambaku dibagi dua. Hambanya meminta, Allah diminta. Hanya kepadamu lah aku meminta, hanya kepadamu lah aku meminta pertolongan. Ada unsur meminta, isti'anah, ada unsur ibadah. Dan ada di balik itu pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana pengesaan Allahnya? Pengesaan Allahnya didahulukannya al-maf'ul sebelum fi'ilnya. Harusnya umumnya na'buduka, kami beribadah kepadamu. Asta'inuka, aku minta tolong kepadamu. Tetapi didahulukan maf'ulnya di belakang iyyaka dan iyyaka. Yufidu madza? Yufidu takhsis. Yufid at-takhsis, memberikan faedah pengkhususan. Iyyaka na'budu, hanya padamu kami meminta, kami beribadah. Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Baik, takdim
maf'ul hadhihi yufid, memberikan faedah. Mahia yufid at-takhsis. Yufid at-takhsis, memberikan faedah pengkhususan. Hanya kepadamu aku meminta, hanya kepadamu. Berarti ada yang untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu pengkhususan tauhid, peribadatan untuk Allah, sedangkan meminta untuk hamba, permintaan pertolongan. Maka Allah katakan hadhil ayah baini wa baina abdi nisfain. Ayat ini untukku dan untuk hambaku. Wali abdi ma sa'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau kemudian berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadhil ayah baini wa baina 'abdi nisfaini wa li 'abdi ma sa'al. Fa idza qala al-'abd, kalau hamba tadi berkata lagi ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka Allah berkata, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, haula li'abdi, ini untuk hambaku, wali abdi ma sa'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Hadis ini perhatikan baik-baik, min awalihi ila akhirihi, dan hadis ini fi sahih, disebutkan di dalam kitab sahih. Ada faedah penting dalam hadis ini. Ketika berbicara Allah membagi salat menjadi dua. Salat itu Al-Fatihah. Salat yang dimaksud adalah Al-Fatihah. Aku membagi salat menjadi dua. Untuk aku, li, dan li abdi. Li untukku dan untuk hambaku. Maka mulailah dirincikan satu persatu. Kalau hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, itu untukku. Dia hamadani abdi, memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim, Allah mengatakan asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin, hambaku memuliakan aku. Majjadani abdi. Ketika berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, ini antara aku dan hambaku. Aku bagi dua dalamnya. Untukku karena mengesahkan aku, beribadah kepadaku, dan untuk hambaku karena hambaku meminta pertolongan. Wali abdi ma sa'al, dan hambaku akan aku beri apa yang dia minta. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, hambanya meminta, maka ini untuk hambaku. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini semua permintaan. Karena permintaan berarti untuk siapa? Untuk hambaku. Hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Separoh. Nah, begitu. 3 ayat untuk Allah, 3 ayat untuk hambanya, dan 1 ayat antara Allah dengan hambanya. Persiskan dibagi 2. Qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi 2 antara aku dan hambaku, 2 bagian.
Pertanyaannya, kenapa yang disebut pertama kali Alhamdulillahirabbil alamin? Merojihkan pendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan dari Al-Fatihah. Kemarin kita katakan dari Al-Fatihah, pendapat ulama yang menyatakan termasuk. Di dalam ayat-ayat lain tidak termasuk, di dalam Al-Fatihah termasuk. Ternyata dengan hadis ini terbantah bahwasanya basmalah tidak masuk. Karena ketika hadis qudsi ini Nabi menyatakan Allah berfirman, aku bagi dua Al-Fatihah antara aku dan hambaku. Kalau dia menyatakan Alhamdulillahirabbil alamin, hamidani abdi. Kalau menyatakan Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi. Kalau mengatakan Maliki Yaumiddin, majjadani abdi. Ketika menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Sampai kemudian ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, hadza li abdi. Ini untuk hambaku, dan untuk hambaku apa yang mereka minta akan aku beri. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira.